Di suatu malam, seorang wanita yang sedang mengandung bernama Nastya sedang membuat ukiran malaikat dan kayu dan juga menyusun bebatuan yang membentuk simbol perdamaian. Nastya tinggal di sebuah gubuk lahan kosong di sekitarnya yang dibangun oleh suaminya sendiri, yaitu Mykola, seorang ahli matematika, fisika, ekologi, dan bekerja sebagai guru sekolah. Mereka berdua menganut paham pasifisme. Selain itu, mereka juga hidup bersatu dengan alam dan jauh dari teknologi modern. Semua terjadi akibat konflik Ukraina dan Rusia yang dimulai berkecamuk dan berujung pada perang besar. Meski mendapat kriminasi sebagai seorang pasifisme, Mykola dan Nastya tetap sabar dan menjalani hidupnya dengan damai. Namun, saat Mykola sedang pergi untuk mengajar, dia sempat melihat dua tentara Rusia sedang berpatroli, yaitu bernama Sherry dan temannya. Dan ternyata hari itu sekolah diliburkan karena konflik di kota Horvylkan semakin parah. Mykola pun bergegas langsung pulang ke rumah karena khawatir dengan kondisi istrinya. Dan ternyata istrinya sedang dipukuli oleh tentara Rusia, Sherry dan teman-temannya, karena dianggap sebagai mata-mata. Mykola yang baru datang langsung ikut dipukuli dan rumah mereka pun dibakar habis-habisan. Ketika kedua tentara itu ingin pergi, Nastya masih berusaha melawan dengan melemparkan sebuah batu. Tapi Nastya malah ditembak mati. Mykola pun sangat terpukul atas kematian istrinya. Sampai pada akhirnya Mykola memutuskan untuk membalaskan dendamnya kepada tentara Rusia dengan menjadi tentara Ukraina. Hari demi hari, Mykola merasakan kesepian dikarenakan seorang istri tercintanya telah mati di tangan tentara Rusia. Perasaan Mykola sedih dan sangat emosional, dan Mykola pun langsung ingin ikut masuk ke tentara Ukraina agar bisa membalaskan dendam istrinya yang telah dibunuh oleh seorang tentara Rusia. Berhari-hari Mykola pun ikut latihan fisik untuk bisa diangkat menjadi tentara Ukraina dan mengganti nama menjadi Raven. Awalnya Mykola tidak mengerti tentang peperangan dan persenjataan karena dia seorang pasifis yang anti perang. Tetapi dengan kesungguhan niat Mykola, akhirnya dipercaya menjadi seorang sniper dan tugas membela Ukraina bersama teman-temannya. Tak lama setelah diterima, Mykola mendapatkan misi pertamanya,
untuk merebut pos perbatasan yang diduduki oleh Rusia. Di tugas pertamanya, Mykola berhasil menjalankan misinya. Selanjutnya, Mykola bersama pasukannya melakukan aksi penaklukan tentara Rusia di pabrik kimia. Dalam misi tersebut, lagi-lagi Mykola berhasil mengalahkan Rusia, termasuk di dalamnya adalah Seri, yang tak lain merupakan pemburu dari istri Mykola. Серий працює з 12,7 на великих дистанціях. Пацифіст. Надо було Вбито нашого снайпера біля хімзаводу неподалік річки. второй. Тебя тогда пристрелили. Setelah melakukan aksinya yang menuntaskan balas dendamnya kepada Seri, Mykola kemudian pergi berziarah ke makam sang istri. Meski tujuan awalnya untuk membalaskan dendam, Mykola masih terus menjalankan karirnya sebagai sniper demi membela negaranya Ukraina. Film pun selesai. Pelajaran yang bisa dipetik ketika seorang keluarga yang ia sayangi dan ia cintai dibunuh di tangan tentara Rusia. Kemudian amarah yang sangat drastis membuat Mykola ini tak segan-segan akan membunuhnya. Kemudian Mykola pun tetap melaksanakan pekerjaannya menjadi tentara Ukraina yang ingin memerdekakan negaranya. Kesalnya, seorang istrinya dan Mykola tidak bersalah, tidak punya salah apa-apa, namun telah dibunuh oleh tentara Ukraina. Dan ketika keluarga dibunuh, maka bersiaplah perang sampai mati bersama, ucap Mykola yang menginginkan membalas dendam kepada seorang tentara Ukraina, dan dendam itu pun telah berhasil. Mykola